Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisha Dwi Kartikasari, NIM 01121013 dari akuntansi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rasio keuangan. Topik yang akan saya bahas yang pertama, pengertian dari rasio keuangan, yang kedua, fungsi rasio keuangan, yang ketiga, jenis-jenis rasio keuangan, dan yang keempat, rumus-rumus rasio keuangan. Pengertian dari rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisa laporan keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Will, Subramanyam, dan Halsey, analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Definisi di atas, rasio dapat dipakai untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan rasio keuangan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio keuangan dapat menjelaskan kepada penganalisa mengenai baik buruknya keadaan keuangan pada suatu perusahaan. Fungsi dari rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Optimalisasi keuangan yaitu suatu analisa rasio keuangan untuk melihat penggunaan keuangan yang lebih optimal. Yang kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Manajemen operasional meliputi penggunaan biaya dan aktivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Yang ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Aktiva merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dievaluasi mengenai penggunaannya. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ialah profitability ratio atau rasio laba, yang merupakan suatu metode untuk menganalisa seberapa besar kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba dan ruginya bisnisnya. Yang kedua, liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Yang ketiga, solvency ratio atau rasio hutang. Metode ini untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya. Dan yang keempat, activity ratio atau rasio aktivitas, yang dimana adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian dapat mengetahui aktivitas aktiva yang digunakan. Selanjutnya ialah rumus-rumus dalam rasio keuangan. Yang pertama ialah rasio laba. Dalam rasio laba ada 5 rumus yang digunakan. Yang pertama, dalam perhitungan rasio dengan pendekatan margin laba kotor. Yang kedua, perhitungan rasio dengan pendekatan laba operasional. Yang ketiga, perhitungan rasio dengan pendekatan laba bersih. Yang keempat, perhitungan profitability rasional dengan pendekatan ROA atau Return on Asset. Dan yang kelima, perhitungan rasio dengan pendekatan Return on Investment atau ROI. Rumus yang dipakai ialah Return on Asset sama dengan Net Income dibagi total aset. Yang kedua ialah rasio hutang jangka pendek dibagi menjadi 3. Yang pertama, rasio lancar, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Dan yang kedua, quick ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan, dan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%.
Yang ketiga, rasio kas, di mana kas ditambah aktiva secara kas dibagi hutang lancar dan seluruhnya dikali dengan 100%. Yang ketiga ialah rasio hutang. Rasio hutang meliputi dua bagian, yaitu rasio hutang melalui pendekatan aktiva rasio hutang sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali dengan 100%. Yang kedua ialah hutang melalui pendekatan modal atau equity. Dan yang terakhir ialah rumus-rumusnya rasio aktivitas atau ratio of activity. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rasio aktivitas dengan perputaran piutang, di mana memakai rumus dengan perputaran piutang sama dengan total piutang dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, rasio aktivitas dengan metode pendekatan perputaran aktiva tetap, di mana memakai rumus perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang ketiga, rasio aktivitas dengan metode persediaan, di mana memakai rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Yang keempat ialah rasio aktivitas dengan metode perputaran total aktiva, yang di mana rumusnya memakai siklus total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Dan di mana kesimpulan dari rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, debit to asset ratio, dan total asset turnover dan return on asset mempunyai kontribusi sebesar 25% dalam mempengaruhi pertumbuhan laba. Sedangkan selebihnya sebesar 75% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.